warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yaitu ilmu nutrisi ruminansia dan mikroba rumen. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Ahmad Duta Taufik. Ilmu nutrisi ruminansia adalah cabang ilmu peternakan mempelajari kebutuhan zat makanan, proses pencernaan, metabolisme, serta penyusunan berlangsung pada ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Tujuan utama ilmu ini adalah meningkatkan produktivitas ternak secara efisien melalui pemberian pakan seimbang dan sesuai kebutuhan biologis ternak. Selanjutnya, sistem pencernaan ternak ruminansia, yaitu mengubah pakan menjadi nutrien yang bisa diserap ternak, memungkinkan pemanfaatan pakan berserat tinggi, menjadi tempat fermentasi mikroba rumen untuk menghasilkan energi dan protein. Terus, ruminansia berfungsi memperkecil partikel pakan dan menstabilkan pH rumen. Fungsi lambung ruminansia yaitu pada rumen fermentasi pakan, kondisi PPA, sintesis protein mikroba, retikulum penyaringan pakan dan regurgitasi, pemasuk penyerapan air dan mineral, abomasum pencernaan enzimatis atau lambung sejati. Kebutuhan nutrisi ternak ruminansia. Nutrisi utama itu ada energi, protein, lemak, serat, mineral, dan vitamin. Kebutuhan dipengaruhi oleh umur, bobot badan, fase produksi, termasuk pertumbuhan, boosting, dan laktasi. Pakan merupakan biaya besar dalam usaha peternakan sehingga formulasi langsung harus efisien. Baik, selanjutnya mikroba rumen. Fermentasi pakan di rumen merupakan proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara kondisi rumen seperti pH dan mikroba. Mikroba rumen terdiri dari bakteri, protozoa, fungi atau jamur, hidup dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen, membantu ternak mencerna pakan yang tidak bisa dicerna oleh enzim tubuh ternak, dan populasi mikroba dipengaruhi oleh jenis dan komposisi pakan. Selanjutnya, fungsi mikroba rumen mengubah karbohidrat menjadi asam lemak volatil sebagai sumber energi ternak. Mensintesis protein mikroba yang dapat dimanfaatkan ternak, menghasilkan vitamin B kompleks dan vitamin K, berperan dalam keseimbangan ekosistem rumen. Jenis rumen yang pertama adalah bakteri selulotik yang berfungsi untuk mencerna serat. Yang kedua ada bakteri amyololitik untuk padi. Yang ketiga proleolitik untuk protein. Yang keempat bakteri limfolitik untuk lemak. Yang selanjutnya bakteri metagonetik yang berfungsi untuk menghasilkan gas metan. Yang selanjutnya adalah protozoa, yaitu mengontrol populasi bakteri dan metabolisme karbohidrat. Yang terakhir adalah fungi untuk merusak dinding sel tanaman agar pakan mudah dicerna. Baik, ini kami telah memaparkan materi. Nah, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Baik, Yunita. Baik, perkenalkan nama saya Yunita dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kelompok kalian, kenapa ternak ruminansia bisa mencerna hijauan atau pakan berserat tinggi, sedangkan ternak lain tidak? Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, Pak Yudi. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari kelompok 4. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang terjadi jika keseimbangan mikroba rumen terganggu atau tidak seimbang? Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Baik, terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Rashid dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1. Kenapa formulasi ransum harus disesuaikan dengan usia ternak dan fase produksi ternak? Mungkin apakah ada yang bertanya lagi? Baik, terima kasih. Izinkan kami diskusi terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yunita. Pertanyaannya, kenapa ternak ruminansia bisa mencerna hijauan atau pakan berserat tinggi, sedangkan ternak lain tidak? Jawabannya itu karena ruminansia memiliki rumen yang berisi mikroba seperti bakteri, protozoa, dan fungi. Mikroba inilah yang membantu memfermentasi serat menjadi EFA atau asam lemak volatil sebagai sumber energi. Jadi sebenarnya yang mencerna serat itu mikroba rumen, bukan enzim tubuh ternak secara langsung. Asli. Selanjutnya kami akan menjawab dari pertanyaan Wahyudi. Apa yang terjadi jika keseimbangan mikroba rumen terganggu? Jawabannya, jika keseimbangan mikroba terganggu, proses fermentasi tidak optimal. pH rumen bisa turun atau asam. Produksi FFA terganggu, bahkan bisa menyebabkan gangguan seperti asidosis. Akibatnya ternak bisa mengalami penurunan nafsu makan dan produktivitas. Apakah jelas? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rashid. Pertanyaannya, kenapa formulasi ransum harus disesuaikan dengan umur dan fase produksi ternak? Jawabannya, karena setiap fase seperti pertumbuhan, bunting, atau laktasi memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Misalnya saat laktasi, kebutuhan energi dan protein lebih tinggi untuk produksi susu. Kalau tidak disesuaikan, produksi bisa menurun dan kesehatan ternak terganggu. Bagaimana, Rashid? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, saya akan menutup presentasi ini. Biasanya kesimpulannya, ilmu nutrisi ternak dan peran mikroba rumen sangat penting dalam menentukan keberhasilan produksi ternak. Nutrisi yang seimbang mendukung aktivitas mikroba rumen dalam mencerna pakan, berserat, dan menghasilkan energi serta protein bagi ternak. Oleh karena itu, pengolahan pakan yang tepat dan pemahaman tentang sistem pencernaan rumen menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan efisiensi usaha peternakan ruminansia. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya selaku moderator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.